Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih yang mengucapkan atas bacaan kalam ilahi yang begitu indah, begitu merdu. Senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Umumnya kita mendengarkan dan khususnya bagi mukarram yang membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Cara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan pertama kita dengarkan sambutan dari Sekjen Fahmi Tamami Pusat yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Muhtaram Kiai Haji Anas Kurdi MA. Pada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawadu. Yang sama-sama kita muliakan orang tua kita, Bapak Kiai Haji Asep Jailani, tokoh masyarakat kita, kemudian guru kita, sahabat kita, Bapak Kiai Haji Ilah El Bahir, kemudian Sekretaris Umum
Majelis Pimpinan Cabang Fahmi Tamami Kabupaten Bekasi sekaligus Master of Ceremony MC, para alim ulama, para tokoh, para asatiz yang mohon izin saya belum bisa menyebutkan satu demi satu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para guru, para ulama, para tokoh asatiz yang hadir pada kesempatan sore hari ini dalam rangka penyusunan sekaligus rapat kerja MPC Fahmi Tamami Kabupaten Bekasi. Pertama, salam takzim dari Ketua Umum yaitu Bapak Raden Haji Roma Irama, yang beliau sudah di SMS oleh guru kita sehingga beliau menyatakan belum bisa hadir pada kesempatan kali ini, kemudian meminta saya untuk hadir untuk membuka acara ini. Kemudian juga insya Allah nanti ketika Ustaz Fairuz datang mungkin akan video call dengan Ketua Umum, mungkin nanti ada pesan-pesan dari Ketua Umum kepada teman-teman di MPC Fahmi Tamami Kabupaten Bekasi. Pertama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat. Shalawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang Fahmi Tamami, waktu itu di tempat guru kita, Ketua Umum sudah membicarakan tentang awal muasal berdirinya Fahmi Tamami. Memang kalau saya mengikuti dari awal di tahun 2005-2006 ketika Masjid Husnul Khatimah yang pada saat itu ketua yayasannya adalah Bang Haji Roma Irama, masjid itu dibangun oleh Bang Haji. Sebetulnya masjid itu adalah masjid punya tentara Kodam Jaya. Nah kemudian karena masjidnya belum bagus, bersama dengan Setiawan Jodi pada saat itu kan kata takwa begitu namanya. Nah kumpul, kemudian Bang Haji kumpulkan semua artis, kemudian dibuatlah peletakan batu pertama, maka berdirilah masjid itu sekitar tahun 2004 sudah selesai. Nah ketika 2004 selesai itu Bang Haji memang banyak kesibukannya sehingga beliau tidak mengontrol masjid. Nah baru terasa di 2005 dan 2006 ketika teman-teman Partai Keadilan Sejahtera mulai menguasai masjid pada saat itu ya, mereka menguasai masjid. Dari bergesernya semua pengurus termasuk saya, bergeser, baru di tahun 2006 ada pengajuan tuh dari pengurus masjid Husnul Khatimah. Ketika pengajuan itu dia pengen menggeser nih para pendiri masjid, dimasukkanlah kelompoknya gitu. Nah dari situ baru Bang Haji ngeh di 2006 dikumpulkanlah kita ini, saya Kiai Haji Ahmad Mukhtar, kemudian almarhum Bapak Brigadir Jenderal Purnawirawan Amir S. Harahap almarhum, dikumpulkan oleh Bang Haji, berikut juga pengacaranya Bapak Haji Hari Ibrahim pada saat itu di 2006, kumpul kita ini. Kenapa? Pertama kali Bang Haji sholat, kaget dia melihat proses ibadah kok jauh. Di sholat nggak ada zikiran, Jumatan satu khutbah azannya cuma sekali, tarawih 8 rakaat. Ya sebetulnya nggak prinsipil, tetapi ini mengurangi nilai karena di wilayah itu banyak kan kayak orang kita semua kan gitu. Nah kemudian yang paling parah itu pergeseran pengurus, orang-orang yang kayak gitu digeser-geser semua. Nah, baru mengambil tindakan, dikumpulkan semua pengurus, kemudian diberhentikan tuh semua pengurus masjid. Baru tersitu tercetuslah ya. Tadinya namanya usulan banyak itu. Dari Fahim, kemudian ke Fahmi, kemudian muncul lagi usulan ya. Nah akhirnya disepakati pada akhir 2006, memang peresmiannya di 2007. 2006 itu baru muncul dan disepakati bernama Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musola. Tadinya cuma tingkat kecamatan di Mampang aja, masukan dari Kiai Ahmad Mukhtar, kemudian masukan dari Jenderal Purnawirawan Amir S. Harahap. Bang Haji, ini kalau cuma Mampang doang kecil, karena pada saat itu PKS besar di Mampang, dia bisa menang tuh satu kecamatan, naik pada saat itu ya. Nah kemudian akhirnya Bang Haji bilang udah dah, ayo kita naik jadi tingkat kota, kemudian ke tingkat DKI. Nah di 2007 baru Bang Haji telepon tuh semua ya, yang kemarin beliau ceritakan, ditelepon Bapak Tarmizi Tahir, ketua DMI saat itu, kemudian ditelepon lagi ada saya pada saat itu karena kita kumpul di rumah beliau.
teleponin satu-satu. Ya, kemudian ditelepon lagi. Yang paling merespon luar biasa itu Pak Din Syamsuddin dengan ketua NU almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Hashim Muzadi. Kemudian dia katakan langsung kita bikin Bang Haji, jangan tanggung-tanggung, tingkat nasional. Oke, kalau mau kita mau bikin tingkat nasional, kita kumpul dulu para tokoh. Ya, inisiator Indonesia termasuk Al-Maghfurlah Kiai Haji Zainuddin MZ. Kumpul tuh semua. Ya, saya pada saat itu cuma pendengar karena masih ada kakak saya pada itu, Kiai Haji Lutfi Zubair. Nah itu, kumpul nih kita semua. Ya Bang Haji kan biasanya kalau mau kumpul nggak di masjid, cari rumah makan. Kumpul di rumah makan Habib Rizik Syihab. Ya, kemudian kumpul Kiai Haji, kumpul lagi Kiai Haji Hashim Muzadi, Pak Din Syamsuddin, Pak Tarmizi Tahir. Pada saat itu juga Menteri Agama juga ikut kumpul, Pak Surya Dharma. Beliau yang mensupport dana itu. Ya, kita dikasih dana untuk pembentukan ini, rapi semua, kumpul semua sepakat. Nah kemarin Bang Haji sudah bicara, akhirnya disepakati ditunjuklah, udah kalau begitu antum aja Bang Haji yang jadi ketua umum langsung. Nah ketika sudah jadi ketua umum, kumpul, maka dibuatlah kegiatan pada tanggal 7 September pas bulan suci Ramadan, tanggal 10 kita buat tabligh akbar sekaligus peresmian dan kita mengumumkan berdirinya forum silaturahmi takmir masjid dan musola. Kenapa? Keluhan NU, keluhan Muhammadiyah sama tentang penguasaan masjid-masjid oleh mereka. Ini zaman dulu ya, kita nggak cerita sekarang. Dulu nih cerita dulu. Ya, nah dulu begitu. Kita yang bikin, orang lain yang nikmatin. Memang kalau kita lihat mereka lebih rajin masuk masjid daripada kita. Mulai masuknya dari apa namanya jamaah 5 waktu. Iya, imam kita nggak datang dia yang maju. Orang kalau udah aktif, udah ada diajak pengurus, kenapa? Aktifan dia daripada yang lain. Jadi mulai dah dari dia nih naik, ajak temannya, tersusun. Itu yang terjadi di Husnul Khatimah. Dan itu diceritakan oleh Pak Din Syamsuddin tentang bagaimana rumah sakit Muhammadiyah juga diambil, sekolah, apalagi masjid. NU juga begitu. Ya, Dewan Masjid juga cerita semacam itu, keluhan-keluhan, sehingga terjadi gesekan. Muncullah pada saat itu ramainya tentang bid'ah. Ramainya kan bid'ah pada tahun-tahun itu. Nah, muncul, akhirnya mulai ketika diresmikan pada tahun 2007 tanggal 7 September, ya bertepatan di bulan suci Ramadan, akhirnya kita setiap tahun tuh bikin tabligh akbar. 2007, 2008, 2009, 2010, karena kita masih di backup oleh Pak Menteri Agama. Di backup. Cuman memang mohon maaf, ya ketum kita itu tidak mau bersinggungan dengan uang. Apalagi uang yang terkait dengan pemerintah kan gitu. Kalau misalnya kita minta, mungkin setiap tahun kita dapat MPP, dapat nih. Cuma kan ketum kita tidak mau terlibat semacam itu, takut nanti jadi sasaran tembak ketika ada kesalahan dalam pelaporan, gitu. Nah, ya, nah ini berdiri kemudian didukung, akhirnya dimulai dari 2007, 2008, 2009 mulai kita masuk tuh ke setiap wilayah-wilayah. Ya, dari 5 wilayah terus naik sampai hari ini. Kalau total wilayah pengurus tuh di Indonesia kita memang sudah lumayan banyak karena ada backupan kita yaitu Forsa. Gitu, ada backupan kita. Hampir 28 provinsi. Terakhir kita kumpulkan di Hotel 88 di Tendian pada saat pemilu kemarin 19 provinsi yang hadir. Nah, itulah 19 provinsi yang memang aktif senantiasa berkomunikasi dengan kita. 19 provinsi, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, sampai ke Aceh, turun lagi ke Lampung. Nah, biasa ketika terjadi perpolitikan, kan kita ini kan beda politik, mulai misah. Jawa Timur pada saat itu Kiai Mujahid, beliau adalah ketua P3 pada saat itu dan ketua DPRD di Jawa Timur. Nah, di Jawa Tengah ketuanya adalah orang PKB, kan gitu. Nah, kemudian di Kalimantan ketuanya orang Golkar karena ini organisasi non ya partai politik. Nah, ini kita kumpul dan alhamdulillah saya ikut pada saat itu dari tahun 2007 sampai hari ini. Jabatan saya pada pertama kali adalah wakil sekjen MPP Fahmi Tamami, yang pertama adalah ketua MUI DKI Jakarta Kiai Haji Munahar Mukhtar. Kemudian diganti sekjen yang kedua yaitu Haji Tatang Hidayat, Kasat Kornas Bansen Katatan, sekarang di DMI jadi ketua gugus tugas COVID-19. Nah, ketika
setelah Kak Tatang baru dipegang oleh kakak saya. Kakak saya pada saat itu sebagai wakil ketua harian sebetulnya, ketua umumnya Bang Haji, ketua hariannya itu kakak saya. Nah, saya dimasukkan di wakil sekjen. Nah, ini perjalanan organisasi. Nah, ketika dipegang oleh kakak saya, kemudian kakak saya Kiai Lutfi Zubaid wafat. Nah, beberapa tahun, 2 tahun ya, 3 tahun yang lalu, sehingga saat itu saya ditunjuk oleh Bang Haji, sudah Anda yang menggantikan langsung untuk menggantikan posisi. Kalau makanya saya bilang sama Kiai Asep, saya ini sekjennya turun ranjang. Iya, dari kakak saya ke saya kan gitu. Nah, dari saya itu udah berkali-kali pengen diganti gitu. Saya bilang saya sih nggak jadi masalah, mau siapapun sekjennya, yang penting saya masih bersama dengan Bang Haji. Memang perjuangan kita di Fahmi Tamami ini dari semenjak tahun 2007 semua dari kantong ketua umum, semua dari kantong Bang Haji, semua pelantikan di setiap wilayah. Untungnya di setiap wilayah itu kita selalu bikin acara bareng. Ada yang undang Bang Haji di Sulawesi, kita telepon teman-teman Sulawesi, ini Bang Haji insya Allah ada acara di Sulawesi, mau dibikin nggak? Sekalian aja pelantikan Fahmi Tamami Sulawesi supaya meringankan biaya teman-teman yang ada di Sulawesi, yang ada di Kalimantan Tengah, di Bali pada saat itu juga kita di lapangan apa Gajayana itu kita udah ketar-ketir pelantikan Fahmi Tamami ya. Bali kebetulan ketuanya orang Banyuwangi yang tinggal di Bali, itu kita udah ketar-ketir. Kenapa? Orang Bali, Hindu semua. Kita mau mengadakan pelantikan Fahmi Tamami di lapangan sepak bola di tengah kota. Bingung tuh pada saat itu. Pikir ya Allah gimana ini ya. Alhamdulillah semua orang Bali yang notabene-nya Hindu penuh tuh lapangan. Bukan dari kita umat Islam. Justru kita ngedrop dari Banyuwangi. Orang-orang Banyuwangi masuk tuh pakai bis untuk menghadiri. Orang dari Lombok masuk juga pakai bis untuk menghadiri acara pelantikan Fahmi Tamami di Bali. Dan alhamdulillah Bapak Gubernur hadir, Bapak Wali Kota hadir. Karena Pak kita sowan ke Pak Wali Kota. Itu Bali, Fahmi Tamami berdiri. Nah cuman ya biasalah, kan namanya organisasi kan gitu. Karena kita organisasi bukan profit oriented, kita adalah perjuangan lillah karena Allah ya. Nah ini perjalanan Fahmi Tamami. Nah kemudian mulailah banyak terjadi perpisahan. Kapan? Ketika Bang Haji Roma mendirikan partai politik, mulai kan tuh ada yang bergeser ya. Karena padahal Bang Haji bilang nggak masalah Anda di Fahmi Tamami dengan partai Anda, ataupun Anda di Fahmi Tamami ikut kita, nggak masalah gitu ya. Nah ini beberapa kali pertemuan di Hotel Twin. Nah ini perjalanan Fahmi Tamami, dan sekarang baru Bang Haji berkonsentrasi kembali untuk membesarkan Fahmi Tamami. Jadi visi misi daripada kita ini Fahmi Tamami, kalau di awal adalah bagaimana kita menjawab tentang pembid'ah-bid'ahan pada saat itu ya, sehingga Bang Haji menjawab semua. Nah Bang Haji pegang Fahmi Tamami, alhamdulillah mulai dari 2008, 2009 sampai 2010 tokoh-tokoh PKS pada datang, termasuk Pak Hidayat Nur Wahid. Saya mendampingi dengan kakak saya pada saat itu untuk ya, karena khawatir juga ketika serangan ini muncul mereka akan tenggelam. Datang semua tokoh bermusyawarah. Akhirnya ketika PKS dipegang oleh Pak Hidayat Nur Wahid, mulailah mereka tidak banyak berbicara tentang bid'ah. Ya, mulai ngikut maulid, mulai ngikut ini. Nah, akhirnya kita sekarang untuk yang kedepannya memang Bang Haji berpesan, tolonglah kita Fahmi Tamami ini konsentrasi kita bagaimana kita menjaga kerukunan umat, ini yang penting. Yang kemarin terpecah-pecah karena pilpres ya, yang kita musuhi pada saat sekarang ini bukan para pendukung tetapi kezolimannya. Kita di Fahmi Tamami berharap Bang Haji sangat untuk memperkuat silaturahim ya, memperkuat silaturahim antara kita. Sudah tidak ada lagi membicarakan bid'ah, sudah tidak ada lagi membicarakan ABCD. Kita memperkuat jalinan ajaran agama kita. Nah ini yang ingin Bang Haji sebagai ketua umum ya Fahmi Tamami bergerak. Makanya alhamdulillah ya didukung oleh guru kita Kiai Tile. Alhamdulillah ya. Saya bersyukur banget ini banyak supporting ya. Beliau masuk banyak masukan-masukan sehingga Bang Haji kan perlu ada teguran-teguran, perlu adanya masukan-masukan sehingga bangkit. Beliau kalau sendiri aja ya turu-turu kita aja. Maka saya bersyukur banget ya guru kita ini mau berkecimpung ya, dan alhamdulillah dia juga mau memegang Kabupaten Bekasi. Ya, ada memang Fahmi Tamami, contohnya di wilayah Batam. Kemarin sama dengan beliau nih, ya beliau yang memberikan arahan
Pak Mita Mami pelantikan untuk MPW Batam bersama dengan Kepulauan Riau. Dan Kepulauan Riau itu alhamdulillah kita diberikan lahan hampir 1 atau 1,5 hektar oleh Bapak Gubernur. Tapi biasalah kalau udah pemerintah ngasih pasti ada keinginan politiknya. Karena apa? Tahun ini dia nyalonin, gitu. Biasa ada keinginan politiknya. Nah di situ menurut teman-teman Pak Mita Mami di wilayah akan dibuat pesantren, akan dibuat Islamic Center, ya di Batam. Nah, itu ada 1,5 hektar sudah diratakan dan dimulai pembangunannya. Semua dipegang oleh teman-teman Pak Mita Mami di wilayah. Makanya di wilayah-wilayah itu tergantung bagaimanakah hubungan kita dengan pemerintah. Kalau hubungan kita dengan pemerintah baik, insya Allah banyak masukan-masukan, banyak bantuan-bantuan, banyak dorongan-dorongan dari pemerintah daerah. Apalagi ada beberapa bupati, gubernur yang memang dimenangkan ataunya Bang Haji membantu untuk mempromosikan, mengkampanyekan. Biasanya ketika mereka menang, mereka punya komitmen bukan ke Bang Haji, tetapi kepada ormas-ormas yang ada di bawah naungan Bang Haji seperti Polsa, kemudian Pak Mita Mami. Dan ini alhamdulillah kita sudah banyak mendapatkan dukungan-dukungan, tergantung kita. Nah kemudian juga Pak Mita Mami ini ya lebih banyak pengorbanan dan keikhlasan kita, perjuangannya itu. Karena Bang Haji berpesan semacam itu, kata beliau di akhir-akhir di usia-usia senja ini ingin mengabdikan diri sepenuhnya untuk masyarakat, untuk umat. Maka saya berharap teman-teman Pak Mita Mami di semua wilayah, khususnya di Kabupaten Bekasi, ayo kita bangun Pak Mita Mami sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di wilayah. Jadi untuk struktur kepengurusan bisa disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan wilayah masing-masing. Ya, memang di ADRT ada beberapa poin-poin terkait dengan bagian-bagian atau seksi-seksi di struktur kepengurusan baik di tingkat cabang maupun di tingkat wilayah. Maka saya berharap di rapat kerja dan rapat penyusunan ini mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan, perjuangan kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dukungan kita sebetulnya banyak dari ulama-ulama sepuh, sudah luar biasa. Cuman mau ditaruh pada ogah. Ya, kayak seperti yang beliau ceritakan Habib Rizik ketika beliau ketemu juga Bang Haji ketika saya pergi umroh, saya video call antara Bang Haji dengan Habib Rizik, pasti pertanyaan gimana Pak Mita Mami? Itu pertanyaan. Ya, dan alhamdulillah sama-sama saling mensupport. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan keberkahan. Pengurus yang akan tersusun pada hari ini mudah-mudahan semuanya pengurus yang berkualitas, kemudian mempunyai tanggung jawab, berintegritas, dan mempunyai keikhlasan dalam memperjuangkan Hizbul Islam wal Muslimin. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Maka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, rapat kerja dan pembentukan pengurus Majelis Pimpinan Cabang Pak Mita Mami Kabupaten Bekasi saya buka. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Alhamdulillah. Terima kasih kami ucapkan atas kata sambutan dari Sekjen Pak Mita Mami Pusat yang sekaligus membuka acara kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi motivasi kita untuk membangun Bekasi melalui Pak Mita Mami. Kita harus bercita-cita di Bekasi, Pak Mita Mami harus punya pesantren, harus punya rumah sakit, harus punya universitas. Kita harus punya target yang besar di Bekasi supaya Bekasi ini menjadi pilot project untuk Pak Mita Mami seluruh Indonesia. Mudah-mudahan tercapai. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan dari calon ketua kita. Siapakah dia? Tidak asing lagi yang sudah kita kenal, yang sudah terkenal dari dunia sampai akhirat. Ada Kiai Haji Nur Fadilah Hayy Al-Bahir, pada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Sallallahu alaihi Muhammad. Habis ini engkau Guntur mantun. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang mulia segenap para guru,
para orang tua, para tokoh masyarakat Kabupaten Bekasi, dan rekan-rekan asatidz, para ulama yang hadir pada kesempatan sore hari ini, diantaranya orang tua kami, guru kami yang insya Allah beliau nanti salah satu bagian dari pembina MPC Fahmi Tamami Kabupaten Bekasi, Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Asep Jailani. Kita doain sehat, panjang umur, berkah, mudah-mudahan ilmunya manfaat buat kita semua. Guru saya Kiai Haji Misbahul Munir dari Ketua NU Babelan, Kecamatan Babelan, dan juga sahabat saya, guru saya Ustadz Kiai Haji Aang Kunaifi Sofri garis doyong guru Aang, Ketua PAC apa MP saya tahu dah, FPI Babelan, dan juga yang sama kita muliakan Sekjen MPP Fahmi Tamami, guru saya, abang saya Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Anas Murdi MA. MA itu Mampang asli. Akhirnya Ustadz Muhammad Nawawi Al-Aksi juara 3, dan akhirnya Mukarram Ustadz Muhammad Abdul Hamid, dan ada guru kita Kiai Khatibul Umam, guru saya juga dari Pondok Pesantren At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, beliau putra dari Kiai Mahya. Kita doakan sehat, panjang umur, dan teman-teman semuanya, para orang tua, sekjen saya insya Allah, sekjen, ketua insya Allah, sekjen insya Allah, karena akhirnya Ustadz Syamsuri Ibnu Bashar, ada tim advokat kita, pengacara kita di Kabupaten Bekasi MPC Fahmi Tamami, abang saya Bang Haji Rahman Firmana yang keren orangnya. Kalau ada apa-apa pokoknya hubungin beliau. Iya, pokoknya hubungin beliau dah. Iya, kalau ada masalah apa-apa. Karena memang pengacara itu yang lawan hakim, yang lawan jaksa. Ya kan? Jaksa itu jika Anda kalah suaplah aku, itu jaksa singkatannya. Gitu kira-kira. Kalau hakim hubungi aku kalau ingin menang. Gitu kira-kira. Dan para orang tua semuanya, para guru, dari teman-teman Muara Gembong, Sukawangi, Karangbahagia, dari Pabayuran, dari Tambelang, dari Sukatani, dan semuanya yang hadir ya pada sore hari ini. Pertama, saya mengucapkan ribuan terima kasih. Tadi disebut calon ketua, berarti saya belum jadi ketua. Jadi kalau dari pemerintah, iya benar, tadi itu buat orang belum ketua, kalau saya jadi ketua masih harus suruh. Buat salah, memang sejadah, jadi itu aja, orang belum, apa-apa biarin. Mati gua awas gitu. Ancam tuh dia. Jadi kenapa cerita dikit, semenjak silaturahim dengan ayah Kiai Haji Roma Irama, beliau itu sering saya kasih masukan bersama guru-guru yang lain, bahwasanya beliau biar konsen di Fahmi Tamami. Yang lain-lain ya, kata gitu. Udah konsen aja ke Fahmi Tamami dulu. Idaman dulu udah bukuin aja, kata gitu. Terus bagaimana emang sekarang berpolitik tuh harus munafik. Bener, harus nyogok. Artinya apa? Di masa usia ayah nih udah 74 tahun nih tahun ini. 74 tahun beliau, udah kita konsen aja ngurusin masjid. Artinya apa? Dengan masukan itu timbul semangat ayah. Ayah itu kudu didorong karena memang kondisi beliau ya udah semakin tua, tapi dengan kita dukung, kita kasih masukan, semangat lagi. Makanya saya terharu waktu ketika pelantikan MPW DKI di Hotel Grand Cempaka. Waktu itu kita rame-rame bentuk panitia, ya termasuk saya juga panitia, dan ditunjuk langsung oleh ayah supaya jadi pembina Fahmi Tamami di MPW DKI Jakarta. Luar dalam. Ya, saya sebenarnya bukan pembina, ya, yang pembina saya pernah sehat, kayak gitu. Kalau pernah sehat berarti kan sakit. Ya, saya bilang ke ayah begitu. Akhirnya apa? Alhamdulillah semangat ayah dengan adanya pelantikan pengurus yang baru di Fahmi Tamami MPW DKI. Dan ketuanya
Al-Mukarram guru kita Kiai Haji Agus Darmawan, dan sekjennya juga Ustadz Firdaus Turmuzi, beliau lagi OTW menurut tim Halo Halo. Jadi setelah itu beliau semangat lagi. Nah, langsung ditunjuk oleh ayat. Bagaimana kalau Kabupaten Bekasi, Ustadz Tila yang pegang? Dulu dah kita konsolidasi dulu. Nah, akhirnya saya ucapkan terima kasih ini kepada calon sekjen Bang Samsuri ini, Ustadz Samsuri. Beliau yang sanggup ngumpulin sebenarnya beliau nih. Tuh, para tokoh dikumpulin semua. Saya makanya belum ada yang kenal. Iya, beliau yang ngumpulin semuanya dari kecamatan-kecamatan, teman-teman rekan-rekan semua yang hadir di sini, para guru. Luar biasa kalau itu memang, kalau bahasa Betawinya tukang anjal, ya. Anjapul, anak jarang pulang. Dia memang ayam. Beliau memang luar biasa. Salah satu tokoh pemuda yang organisatoris, beliau paham dan luar biasa. Makanya saya terima kasih banget beliau yang menghubungin, yang konfirmasi semua teman-teman, para guru, para orang tua yang ada di Kabupaten Bekasi. Selanjutnya ucapan terima kasih aja dah kepada teman-teman semua guru-guru yang hadir di sini. Mohon keikhlasannya, mohon kita kerjasama. Kita sering nyebut kerjasama, tapi jarang kita praktekin sama-sama kerja. Kita kepengen tuh bukan sekedar kerjasama, tapi sama-sama kerja. Artinya apa? Di masing bidang-bidangnya nanti divisi-divisi kepengurusan yang sudah dibentuk. Saya yakin dah orang tua guru yang ada di sini semua pasti orang yang profesional dalam berorganisasi. Ayo kita bareng-bareng, kita kompak, kita bersatu. Tadi udah dibilangin sama sekjen kita bahwasanya kita ini organisasi lintas ormas. Ya, ada FPI-nya, ada NU-nya, ada Bansernya, ada PP juga ya, pemuda Pancasilanya juga. Kita semuanya sama dalam wadah takmir masjid. Nah, makanya orang-orang yang tergolong takmir masjid berarti orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya apa? Kita ta'aluk hati kita dengan masjid. Dan kesemuanya itu saya yakin teman-teman semuanya, para guru, para calon-calon pengurus yang ada di sini, kita bisa bareng jalan, kita kumpul. Dan insya Allah kalau kita kompak bersatu, kita akan maju. Almarhum Panglima Jenderal Sudirman pernah mesen nama kita, tidak akan ada kemenangan tanpa ada kekuatan. Tidak akan ada kekuatan tanpa ada persatuan dan kesatuan. Tidak muncul persatuan dan kesatuan tanpa ada budaya silaturahim. Artinya pengen menang kita kuat, pengen kuat harus bersatu, pengen bersatu kudu banyakin silaturahim. Maka dari itu saya belum ada yang kenal semua nama-namanya di sini, terdaftar udah, daftar hadir. Ya, kita bisa konfirmasi yang belum masuk grup WhatsApp nanti bisa dimasukin. Teman-teman semuanya, kita pengen membangun Kabupaten Bekasi melalui takmir masjid. Sebab kenapa? Karena kita ini takmir masjid kesannya itu lillahi ta'ala. Artinya apa? Kita semua marbot, benar Pak? Benar, marbot semua. Artinya kesannya dipandang sebelah mata. Padahal masjid itu kan istilahnya lumbung, ladangnya sawah. Ladangnya sawahnya majlis taklim. Jadi majlis taklim itu ladangnya, lumbungnya ada di masjid. Makanya kita kepengen semua teman-teman, saya berharap pribadi untuk sama-sama yuk sesuai mandat yang telah diberikan kepada saya oleh ayah Kiai Haji Roma Irama. Insya Allah bareng-bareng kita kompak untuk benar-benar menjalankan organisasi Fahmi Tamami FSC Kabupaten Bekasi. Dan terima kasih juga kepada perwakilan di sini dari yang punya villa. Ini yang punya villa Bapak Haji Purwanto, Betawi asli, orang Lenteng Agung. Dia anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra. Ini beliau punya beliau semuanya. Alhamdulillah setelah saya konfirmasi, saya telepon seminggu sebelumnya, Bang Haji saya mau pakai villa buat kumpul para takmir masjid pengurus Fahmi Tamami. Silakan Adinda pakai, mau berapa hari pakai silakan. Alhamdulillah villa ini kita nggak bayar. Gitu. Iya, kita akalin dia doang. Kemarin kita belain menang dia ya. Masa di bang nyawa villa dong kita pakai medit banget. Maka mudah-mudahan kita semuanya banyak tim. Ya, emang lah. Ya. Mudah-mudahan nih, makasih buat Kang Ian yang udah masakin kita tadi menu makan siang yang keduman-keduman yang kagak masak kurang banyak Kang Ian. Tadi kita dulu gue beras di rumah. Ya banyak kan ini orang banyak yang banyak. Kang Ian yang udah gudeg nih masak yang banyak.
banyak orang. Nah, insya Allah makasih dan ucapan permohon maaf buat rekan-rekan semua yang hadir di sini apabila penerimaan kurang memuaskan jamuan atau ya kadarnya tutur sapanya enggak bisa tegur sapa. Nah, ntar kita berbaur, kita jadi satu. Insya Allah udah nggak ada yang namanya minyak sama air. Jadi kita jangan sampai kalis nih, udah kenal semua. Ada nama-nama sih guru berjejer. Dan yang terakhir, saya mohon sebelum pelantikan nih mau ngomong, Mas Sekjen pusat mau ngomong ya, mau ngomong nih ya. Sebelum kita pelantikan, kita berharap pengen langsung dibikinin SK-nya gitu, SK-nya dibikinin. Nanti kita udah punya SK semua, tanda tangan ketua umum dan sekjen, dapat SK dari beliau, tinggal kita nanti pelaksanaan pelantikan. Dan ayah Ki Haji Roma Irama berjanji, apa kata beliau, kalau pelantikan nanti di MPC Kabupaten Bekasi kita bikin tablik akbar soneta group dengan ayah gratis. Tuh, ayah yang ngomong itu, ayah ngomong langsung soneta group dengan ayah gratis. Cuma kita menyiapin sound system sama panggung mahal romanya, panggung sama soundnya itu. Wah, elah bisa gocap itu. Lebih ya, panggung sama sound system ya. Oh iya, nginepnya di mana dia? Iya, benar. Ya pokoknya kita akalin ya. Ya, masa kilo kalau bisa ya. Pokoknya ntar saya kirim ke ayah, gampang dia udah kirim aja, titik-titik, mudah-mudahan hingga ini janji ayah kepada kita semua, ayo sama-sama kita untuk konsen di pengurusan Pamita Mami Kabupaten Bekasi. Ini aja barangkali dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kata sambutannya yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan kita semua termotivasi untuk berorganisasi, kerjasama dan kerja bersama membangun Pamita Mami dan membangun Bekasi melalui Pamita Mami. Selanjutnya ada sambutan yang ketiga yang akan disampaikan oleh perwakilan dari calon pengurus Pamita Mami Kabupaten Bekasi. Namun sebelum itu mari kita dengarkan bersama buat Raja Pantun Betawi Bekasi, Engkong Guntur Elmogas, yang akan menyampaikan pantun-pantun motivasinya mungkin buat kita semua. Buat ini selingan bermakna nih Kong, bukan cuma selingan buat selingan doang nih. Ya, pada Kong Guntur Elmogas dipersilakan dengan segala hormat. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya disebut Atu-Atu, ponakan-ponakan saya, karena umur saya sudah 20 tahun lebih ya. Ada dugaan yang kemarin saya naik ke mobil yang mandu, selama dibikin tiga, mereka agak disuruh, naik ke panggung, naik ke panggung ke mobil, untuk spektakel tuh. Hadir sekalian, baru ini ada ilustrasi yang nyata. Di Bogor kan kemarin ada kuburan dibongkar tuh, ada 60 apa? Khobarnya ada beberapa jenazah yang utuh. Punya selidik katanya merebut udah 30 tahun jenazahnya masih utuh. Wahai calon merebut, mudah-mudahan nanti kita juga husnul khotimah, amin. Masa panjang dan lebar, udah panjang kelima saya memantun, tetapi karena udah kebanyakan pantun di laptop udah kumpul dulu 168.000 pantun lebih, bukunya baru 6 itu baru kurang lebih sekitar 25% lah, yang lebihnya belum dicetak. Persen ya. Jadi terpaksa kalau memantun itu nyari catatan coret-coret ya, namanya tua ya. Kalau salahnya aku sedikit, pantunnya harus dibacain karena lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh bilang cakep ya, nggak boleh bilang apa. Ente ain ngerujak korma. Perang lampu. Ente ain ngerujak korma. Campurin jamur sama rumput teki. Kita doain bakal Bang Haji Roma Irama biar panjang umur dan murah rezeki. Amin. Dan ini konsepnya engkau kasih sekjen pusat.
lewat di lambar. Bagian yang hujan, bagian yang duduk. Ini Fahmi Tamami sampai kiamat agak boleh bubar. Terhair. Kepelautan. Mana pelautannya? Mana ya? Pinggir laut. Ini mudanya Bapak Jack. Paham kita. Kepelautan ke rumah Tukul, ikatlah nenek, matinya nonggeng. Bagian makannya 2 bakul, Ustadz Gile tetap geng. Bagian dia marah geng, yang penting kita gua pulang tadi kepelin. Pulang engkau yang penting kepelin, tapi yang lupa tadi guru, karena punya orang tua hanya kepelin banyak. Besar ribet. Udah janji, tolong besok korban potong kambing, Bapak sampai kambingnya Bapak Haji berapa? 2, 1 ya, 1 berapa? 3,5 juta, berapa ya? Duit aja dah gitu. Oh, hah? Mentanya, ada nawar kambing di rumah 2 juta 250, untungnya berarti. Ada. Ya gue ya. Bapak Haji di mana? Cikampek. Jadi kambing jadi tuh. Iya, jadi dong. 3 juta, iya gampang atau kecil. Kalau udah beres, kalau udah cair. Demikian sekedar hiburan kita. Biasanya pantunnya kan pantun yang Blasono, yang bangsa kelapa buan terlebih gaduh, pohon tomat lebar ketenda. Kalau yang perempuan semuanya ikhlas di madu, tentu kiamat Tuhan bakal tunda. Gitu. Tapi begitu maunya itu mau jangan ngomong gitu, ngomong Fahmi Tamami. Demikian intermezzo dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, biar konsep itu konsep. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guntur, mudah-mudahan panjang umur, sehat terus, bisa bermanfaat buat kita semua intinya. Selanjutnya sambutan yang ketiga, insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Muhammad Nawawi Al-Aksi. Pada beliau dipersilahkan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat kan? Fahmi Tamami Kabupaten Bekasi. Kurang kompak. Fahmi Tamami Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah masih pada semangat karena insya Allah nanti pada sholat isya kita akan mulai kembali acara kita, yaitu penyusunan pengurus Majelis Pimpinan Cabang Fahmi Tamami Kabupaten Bekasi. Insya Allah ketua kita yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Nur Fadilah garis doyong Guru Tilek. Alhamdulillah beliau selalu menyemangati kita semuanya. Kita doakan beliau sehat panjang umur dan mudah-mudahan hajat-hajat beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga hadir sekjen dari MPP dari pusat Al-Mukarram Kiai Haji Anaskur di MA. Kita doakan juga beliau biar sehat panjang umur. Begitu juga tokoh kita yang ada di Kabupaten Bekasi, yaitu Bapak Haji Asep Jailani. Mudah-mudahan beliau selalu senantiasa memberikan motivasi semangat buat kita semuanya dan senantiasa diberikan kesehatan panjang umur. Guru Aan, Ustadz Muhammad dan para calon-calon pengurus khususnya sekjen kita Ustadz Samsuri yang memberikan saya sedikit waktu untuk memberikan sambutan sebagai calon pengurus MPC Fahmi Tamami Kabupaten Bekasi. Harapannya saya pribadi semoga kita senantiasa istiqomah untuk selalu bersatu bersama apa yang tadi disampaikan oleh guru kita, Guru Tilek, agar kita selalu bersama dan bersatu dalam organisasi ini. Maka dengan itu saya bertanya, jawab yang kompak untuk seluruh calon pengurus Fahmi Tamami Kabupaten Bekasi. Siap bersatu? Siap kompak? Siap istiqomah? Takbir! Jadi semangat kalau begitu ya. Alhamdulillah. Jadi kita harus bersatu, harus kompak yang tadi disampaikan sama Guru Tilek. Karena al-haqqu bila nizam yadhlibul batil bil nizam. Kebenaran yang tidak terstruktur, yang tidak terorganisir, itu akan mudah dikalahkan oleh kebatilan yang terstruktur dan terorganisir. Maka dengan itu kita semuanya bersatu untuk teratur, terorganisasi, tersistem, terorganisir agar kebenaran itu dapat kita menangkan.
Karena tadi juga disampaikan bersatu itu penting, bersatu dalam bersilaturahmi. Karena ketika kita bersatu, maka Allah akan berikan kemenangan buat kita. Bagaimana Allah berfirman, dan surullah yang suruhku. Ketika kita menolong agama Allah, maka kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terus kompak bersatu untuk Fahmi Tamami Kabupaten Bekasi. Takbir. Allahumma sholli ala Muhammad. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah pada lisan kita akan menyusun kepengurusan Fahmi Tamami Kabupaten Bekasi. Dan khususnya kita doakan untuk Kabupaten Bekasi semoga selalu senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kata sambutan dari perwakilan calon pengurus Fahmi Tamami Kabupaten Bekasi. Mudah-mudahan kita semangat terus dengan motivasi yang disampaikan bahwa alhamdulillah nidom yang berubah bila bin nidom. Mudah-mudahan melalui Fahmi Tamami kita bisa membangun Bekasi, menunjukkan kebenaran di Bekasi sehingga Bekasi menjadi kabupaten yang jaya, makmur masyarakatnya dan sejahtera serta beriman dan bertakwa tentunya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup acara ini, acara pembukaan musyawarah penyusunan pengurus MPC Fahmi Tamami Kabupaten Bekasi. Dan begitu kami mohon kesediaannya kepada Muhtaram Wal Muhtaram Kiai Haji Aceh Jailani untuk memimpin doa pada beliau, dipersilakan dengan segala hormat. Sallallahu ala Muhammad. Mohon izin, oke, saya berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan pembicaraan saya, mohon izin, oke, saja. Tolong diralat ke pembawa acara. Jangan disebut Kiai Haji Jailani, nampaknya gue munasib, nggak pantas. Beliaulah yang layak yang pantas. Barangkali hanya saya menyampaikan kalimat unsur maqala wala tahul man qala. Lihatlah apa yang saya sampaikan, tetapi jangan melihat siapa yang menyampaikan. Kalau melihat siapa yang ngomong, kata orang Cikarang, ya ngomong bagaimana dibuat modalnya. Nggak bakalan nyambung. Gua benci sama lu. Orang kalau udah benci dengan seseorang, jangankan salahnya, benernya masih disalahin, betul nggak? Padahal dia nggak tahu. Berdiri dong, hilal Yaman ke kanan, hilal Yasan ke kiri, hilal Amam ke depan, hilal Waro ke belakang, hilal Fahum ke atas, hilal Tahat ke bawah. Ada kalimat la tatakil man dunaka fali kulli saymasiyah. Jangan ngecewain orang, jangan meremehkan orang, jangan mencemoohkan orang. Karena setiap orang itu pasti ada kelebihan dan ada kekurangan. Ini udah dipukul rata, dia kagak benar. Ya, nggak boleh begitu. Ini ada di sana, bukan di sini. Jangankan orang jembatan itu ada masiahnya. Padahal orang jembatan itu kita lihat sepintas seperti apa? Lap yang tidak ada harganya di jembatan itu. Tapi ada masiahnya, saudara sekalian. Apa masiahnya? Ketika kita tembok ini, ternyata ada ketum binatang, orang tua kita, guru kita, ya, Pak Jokowi Rahmat. Ini kotor, tidak mungkin kan? Dari beliau bajunya dipinter, pasti mencari, nah, betul nggak? Begitu pas mau gosok langsung bersih, kira-kira begitu. Jadi saya mau izin, tolong diralat, jangan disebut kiai apa, nggak pantas ini bocah. Ya. Kemudian yang kedua, bicara mengenai masalah yang sampaikan oleh Pak Sekjen Manas Kiai Ganas ini, saya sebenarnya taharrat bil qaul ta'ajab tidak gembira tapi sedih sekalian. Begitu disebut kakaknya beliau itu Sohibul Hamim, awan akrab sekali sama dengan saya, akrab sekali dengan almarhum ini, mudah-mudahan berlaku kita baik. Saya teringat sama beliau ini, kakaknya beliau yang ketika ada ulang tahun adik ipar saya di Wali ini tahun 2016, saya konser bersama Soneta Kang Hudul Ilham di Wali ini, sama-sama dengan almarhum. Sekaligus hari Sabtunya pelantikan Partai Idaman di Palembang, malamnya saya sama-sama konser dengan Pak. Jadi saya sedih itu. Dan dari beliau, dari seolah-olah ada di depan saya almarhum ini. Gembira tapi saya sedih gitu. Apalagi mungkin nanti putranya Pak Idrus ada ya, saya sedih, saya dekat sekali. Udah kayak kakak beradik dengan almarhum kakaknya beliau.
Kita doain aja mudah-mudahan beliau diterima ibadahnya dan ampuni segala dosanya. Kemudian selanjutnya apa namanya? Saya terima sekali Pak Sekjen dengan berkaitan dengan Pamita Mami ini. Kebetulan yang menciptakan takbir keliling Cikarang Kerawang Bekasi sejak tahun 85 sampai sekarang 2020 itu udah 35 tahun. Bahkan tahun ini saya rencana pada waktu tahun 2016 19, insya Allah kalau saya panjang umur, saya berhadiah sepeda motor, PPLN dan sebagainya. Terus, ahlan wa sahlan bikum. Terus. Kalau melihat beliau sedih ini, sedih. Orang tua beliau itu seperti kakak beradik dengan saya. Jadi terakhir saya ketemu beliau itu ketika saya konser dengan Soneta dalam rangka ulang tahun Dandim di Maringin. Kalau memang kalian ada yang di Palembang mungkin tahu. Jadi mudah-mudahan aja beliau yang ampuni segala dosanya. Nah, jadi Pak Sekjen tepat banget dengan adanya Pamita Mami ini. Kalau memang boleh dan diizinkan pemerintah betul, tinggal meneruskan aja. Karena saya udah paling tua ya, udah 26 berarti udah tua banget ya. Saya ciptakan takbir keliling ini luar biasa sekalian. Begitu rumitnya, begitu luar biasanya. Tapi alhamdulillah dengan kerjasama yang baik, para DKM Kabupaten Bekasi termasuk mungkin dari Kerawang juga alhamdulillah sampai sekarang masih eksis. Jadi udah 35 tahun. Dan tepat sekali kalau memang nanti ada izin dari Allah dan diizinkan ada sama Ketua Umum, ya udah tahun berikutnya takbir keliling di bawah pimpinan Pak Kiai Nur Palilah, gitu kan? Kenapa saudara sekalian? Kalau ini kita tidak dan sayang. Tadi kan ada ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Saya tambahkan ayat lagi al-ittihadu huwa, persatuan maka kekuatan. Kapan lagi kita bersatu? Kan itu kira-kira. Nah, jadi kalau memang nanti saya takut nggak ada umur, gitu kan? Ya kalau kita terusin aja takbir keliling. Bicara masalah dana nggak ada masalah. Selalu saya punya khusus. Dana khusus punten, Pak Sekjen, ya, dan khusus saya, dana khusus, dan tidak pusing cari dana. Kalau saya katakan anggaran 100 juta dapat, kita 80, udah ada khusus. Jadi nanti kalau memang saya nggak ada umur, udah mencari, tolong itu saya bagi lah, ya kan? Bahwa takbir keliling sekarang kalau begini, bawah naungan Pamita Mami, kenapa sih? Coba nggak saudara sekalian? Itu masalah dana nanti kita tinggal apa? Datang nanti jadi masalah, udah ada catatannya. Jadi Jawa BK, Hyundai, FMP 2100, dia kasih semua dari saya. Takbir. Ya, benar. Termasuk tadi disinggung oleh beliau, kalau mau memang nanti kita pelantikan di Kabupaten Bekasi harus syiar toh, soalnya harus hadir. Benar. Untuk jaminan disinggung tadi masalah disinggung apa namanya? Pak Bung apa? Soal udah usah tindak bareng-bareng sama jaminan. Benar. Apalagi ini mertuanya begini. Wah, benar. Begitu, udah gampang dah dikasih dari duit. Benar. Jadi kalau memang nanti ada izin dari Allah, ridho dari Allah dan izin dari ketum, benar nggak? Apa salahnya? Ya, bahwa takbir keliling Cikarang Kerawang Bekasi yang sudah saya ciptakan sejak tahun 85 sampai sekarang 35 tahun depan di bawah nama Pamita Mami. Benar nggak? Setuju kan saudara sekalian? Untuk cari dana gampang, kecil, udah kenal. Kenapa bilang gampang kecil? Karena udah tertulis, udah terdaftar. Begitu. Amin. Pakai apa? Terus apa lagi ya Ibu? Udah, intinya gitu aja. Jadi saya alhamdulillah kenal sama Pak Ketum sejak masih di Kebonbaru. Mungkin di antara kalian mungkin lebih dulu saya sampai sekarang. Itu udah lumayan dah. Ya mudah-mudahan kita doain aja itu kita mudah-mudahan biar panjang umur dan sehat dan semua khususnya buat kita semua. Hanya ini yang perlu kami sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih untuk doa yang lebih afdol Bapak Kiai. Mohon kesediaannya dulu Bismillah Munir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah.
بسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمؤسسة الفاتحة. اللهم حسن مرادنا بالخير، اللهم حسن مرادنا بالخير، اللهم حسن مرادنا بالخير. دعوهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Saya sudah acara pembukaan kita pada sore hari ini. Dari saya selaku pembicara menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kata dan kalimat yang kurang berkenan. Saya tutup. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi bahwa nanti kita akan mulai musyawarah penyusunan pengurus MPC Pamita Mami Kabupaten Bekasi. Pak Daisa.